Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini tuh hari Jumat tanggal 6 bulan 5 2022 jam 12.59 jam 1 siang. Berarti jam-jamnya makan siang setelah Jumatan ya guys. Dan besok kita akan malam mingguan lagi. Weekendan lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih berada di perjalanan untuk pulang mudik, hati-hati di jalannya karena gue lihat di berita katanya macet. Jangan dipaksain ya teman-teman, kalau misalkan memang ngantuk ya udah berhenti aja dulu. Kalau kecapean istirahat, jangan dipaksain harus tepat waktu pulang nyampe jam berapa ya. Karena kondisinya saat ini orang udah mulai pulang semua, berbondong-bondong semua pulang. Jadi pasti akan ada yang buru-buru, terus ada juga yang kesel gitu ya. Jadi untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kitanya juga harus aware terhadap lingkungan masing-masing. Ya, kita akan kembali lagi ya untuk update pergerakan Bitcoin kali ini bagaimana. Bitcoin hari ini tuh turun kurang lebih 11% ya dari higher close kemarin itu 40.050 perak ya, sekitar 11%-an. Ya nggak bisa kita pungkirin juga ya guys, like we were discuss selama beberapa bulan belakangan bahwa kita semua ingin yang terbaik dalam berinvestasi ya, dan semua maunya harga naik aja, tapi kita nggak juga boleh menyampingkan data yang ada kalau memang market saat ini tuh lagi nggak baik-baik aja. Sekarang tuh ya ada dua belah pihak, long term holder juga short term holder, nggak ada yang diuntungkan ya sekarang. Long term holder seperti gua DCA terus, akumulasi terus, disangka harga disupport, ternyata turun lagi harganya kan. Short term holder mau itu scalping atau swing ada resiko kena stop loss hunter. Gue yakin pun di sini pasti banyak yang dirugikan kemarin yang long. Jadi di sini memang semuanya lagi nggak diuntungkan atau sulit semuanya. Nah untuk SPX dan juga Nasdaq terus juga Dow Jones pun ya sama, at least harga turun tuh sekitar 3 atau 4% di sini. Ini semua tuh memang karena reaksi pasar aja ya yang melirik kebijakan The Fed yang memproyeksikan bakal menyusutkan neraca sebesar 95 miliar US dollar. Dan proyeksinya kan kenaikan suku bunga kan nggak akan berhenti sampai sini aja. Jadwalnya memang tanggal 15 Juni nanti ada probabilitas kalau kenaikan suku bunga acuan bisa sampai dengan 75 basis point. Ya memang ini adalah upaya Amerika dan Central Bank untuk mengatasi inflasi di Amerika. Ya walaupun kemarin memang Jerome Powell bilang di presscon kalau nggak aktif untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga ya sampai 75 basis point, dan presscon tersebut itu memicu pasar untuk beli, makanya harga Bitcoin dan juga indeks saham AS kemarin itu sempat naik ya sekitar berapa persen tuh, 6%-an ya untuk Bitcoin. Tapi ya tetap aja nggak ada jaminan bahwa kenaikan itu nggak akan terjadi karena posisinya AS ini saat ini memang ada di pintu resesi yang nggak bisa dihindarin tahun 2023 kalau menurut sejumlah pakar ekonomi di AS. Nah dari kebijakan Bank Sentral AS ini memang membuat indeks dolar itu surging ya atau naik, at least ya terhitung dari tanggal 5 kemarin lah ya sekitar 1, berapa nih 1,63% ya. Nah di sini tuh memang semuanya khawatir ya karena AS itu kan terancam stagflasi yang artinya inflasi melonjak, tapi perekonomian di sana tuh ternyata melambat. Dan pertanyaannya adalah akankah ada impact-nya ke Indonesia? Nah kalau kita lihat dari yield US Treasury memang rasanya membuat sejumlah investor itu kurang tertarik sama SUN atau surat utang negara yang diterbitkan pemerintah Indonesia, sehingga banyak investor yang meminta yield itu lebih tinggi. Nah yang di sini tuh yang kasihannya kitanya, dolarnya mati-matian diselamatin sama central bank, tapi rakyatnya sengsara, ekonomi negara lain pun ya jadi kena dampaknya. Nah di sini kita harus bertanya-tanya jadinya ya, atau memprediksikan masihkah memang yakin bahwa Pax Americana itu bisa bertahan lama. Tapi ya ngomong-ngomong kalau gue lihat si NBC ini tuh ampun ya, CNBC yang di luar Amerika tuh nih tanpa ada iklan coy. Cuma kalau yang Indonesia buset iklan semua isinya anjir. Ini tuh nutupin tau gak lo? Kalau kita bisa baca ini kan bacanya enak gitu ya. Kalau di CNBC ini Amerika kalau nggak salah ya. Karena teksnya gede-gede, fontnya gede-gede gitu kan. Terus nggak ada apa-apa di samping kanan kirinya. Ini Indonesia buset kecil banget sumpah. Terus banyak banget iklannya lagi, ampun. Tapi ya itu intermezzo aja ya guys. Nah sekarang gimana nih dengan Bitcoin saat ini ya guys. Jadi kita harus melihat berdasarkan beberapa faktor dulu nih. Yang pertama kita harus lihat dari on-chain dari CryptoQuant dulu, apakah memang tingkat akumulasi saat ini jauh lebih besar dibanding
distribusi, kalau ada akumulasi berarti ya udah saat ini memang ada whales atau investor mumpung harga pun lagi diskon, ada yang akumulasi di harga saat ini. Kita langsung loncat aja karena kalau dari exchange reserve pun masih declining. Kalau kita lihat exchange inflow itu jauh lebih besar daripada outflow, tapi outflow saat ini memang ada kenaikan dari nilainya kemarin ya, karena nilai kemarin itu sekitar 30-an gitu ya. Nah, inflow saat ini jauh lebih besar, gue yakin pun karena banyak para traders jangka pendek yang menjual dalam keadaan rugi. Nanti kita akan lihat berdasarkan SOPR-nya aja. Nah, last value kan 63,415K ya, untuk outflow-nya pun saat ini berada di angka 58,186 yang kemarin itu berada di angka 37-an. Berarti saat ini memang tingkat akumulasi itu mulai naik karena memang harga pun berada di harga rendah ya. Maksud gue berarti harga lagi diskon, ya wajar aja kalau memang saat ini ada akumulasi karena memang diskon kan. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri juga guys, kalau kita lihat dari net flow, tekanan jual ini jauh lebih besar dibanding akumulasi untuk saat ini. Karena net flow itu masih positif berada di angka 5,229K. Nah, kalau kita merujuk berdasarkan outflow barusan karena berhubung ada akumulasi, nah kita bisa meyakinkan hal tersebut dengan melihat dari Well Maps ya. Teman-teman bisa buka Well Map IO, terus teman-teman lihat untuk large wallet inflow. Large wallet inflow ini berarti adanya transaksi Bitcoin transfer masuk ke dalam wallet ya dalam jumlah besar. Kalau teman-teman lihat ada bubble-bubble seperti ini ya, teman-teman bisa jadikan sebuah acuan bahwa pada level tersebut pada harga-harga kisaran berapa nih untuk saat ini 36.400-an something ya, berarti ada akumulasi at least sebanyak 63,4K yang tercatat di dalam blockchain masuk ke dalam wallet. Ini tuh transaksinya di atas 1000 sampai dengan 10.000 BTC ya guys. Nah, berarti seperti yang sudah kita analisakan kemarin, bearishnya berarti ini ya. Penurunan kan kemarin 37.000, 36.600, 35.742. Berarti sudah valid bahwa penurunan masuk di entry point ya 36.182 sampai dengan 34.648. Overall sih gue tidak expect bahwa penurunan itu sampai dengan 34.648, dan dari level saat ini gue berharap harga itu bisa berpotensi untuk naik sebanyak 50 sampai dengan 60% dari penurunan yang ada di sini. Kalau berdasarkan perhitungan teknik analisa itu potensinya sangat besar guys, bahwa kenaikan itu berpotensi untuk 50-60%. Walaupun kita melihat berdasarkan RSI daily time frame, terus kita lihat berdasarkan RSI weekly time frame, ini kan masih berada di area yang netral ya. Pasar memang masih cenderung untuk tidak mengambil keputusan banyak saat ini. Jadi teman-teman harus melihat bahwa kenaikannya nanti itu periodenya jangka pendek. Cuma gue nggak expect ya bahwa kenaikan itu cuma sampai dengan 37.628. Karena ini kan level resistance yang kemarin sempat menjadi level support kan, ada multiple rejections di sini. Nah, tinggal kita lihat aja di Well Maps barusan pada harga 37.600 berarti ya. Kalau di Well Map sih ya kita harus lihat berarti pada kisaran 38 sampai dengan 340-an lah. Berdasarkan bubble-nya pada level-level tersebut di sini itu banyak bubble ya. Di kisaran 38 terus 40-an, jadi bubble-bubble ini tuh bisa menjadi area level resistance. Kalau teman-teman mungkin mau tahu cara bacanya, teman-teman bisa lihat dari tutorial atau dari about ini untuk mempelajari bagaimana untuk membaca indikator-indikator yang difasilitasi oleh wellmap.io. Dan gua pun udah kena entry point di 36182, juga XRP di kisaran harga 8 ribuan di Indodex, karena XRP gua banyak di Indodex guys. So kalau untuk teknik analisa sih sebenarnya nggak ada update terlebih dahulu ya, karena ya sebenarnya sama aja gitu loh, tinggal kita lihat reversal aja. Gua tuh khawatirnya kalau berdasarkan teknik analisa sih ini jadinya area testing aja tuh. Kalau berdasarkan harmonic pattern atau kita hitung berdasarkan Elliott wave, maka kenaikannya di sini tuh A, B dan C gitu. Cuma nanti kita lihat aja reaksi pasar saat ini bagaimana, apakah memang
masih lebay dalam menyikapi kenaikan suku bunga ini, dan kedepannya akan terjadi penurunan lagi secara signifikan. Cuma kalau lihat dari well map sendiri, gua rasa sih stop loss itu banyak sekarang traders atau investor yang pasangnya di 29 ribuan ya, sekitar 29 atau 30 ribuan, karena itu kan invalidation supportnya, dan gua nggak expect bahwa penurunan itu sampai dengan ke harga 24 atau 25 ya, karena bisa dipastikan bahwa pada kisaran 29.30 itu pasti banyak stop loss. Dan berhubung di kisaran harga 36 ribuan sampai dengan harga saat ini ya, jadi 36 sampai dengan 40 ribuan ini ada akumulasi, nggak seperti sebelumnya akumulasi kan kecil-kecil kayak gini ya, dan di sini ada akumulasi besar yang cukup signifikan juga. Ekspektasi kita memang kedepannya harga Bitcoin itu bisa reversal. Bagus-bagus kalau bisa reclaim harga 50-60 ya. Jadi ya udah hope for the best aja untuk Bitcoin, untuk altcoin, dan juga indeks pasar saham Amerika guys. Oke, kalau gitu berarti teman-teman udah mulai nyicil, karena gue juga udah entry lagi. Semoga analisa kita kali ini berhasil juga ya, seperti yang sudah kita lakukan tanggal 13 kemarin, nge-swing sampai dengan harga 28. Jadi gua harap bahwa kenaikan saat ini juga berhasil 50 sampai dengan 60%, biar sinyal kita juga berhasil. Ya, thank you very much for watching. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram dan juga di YouTube channel. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe sampai dengan 3.570 teman-teman ya. Sekarang sudah bergabung di Crypto Health. Selamat datang buat teman-teman yang baru juga bergabung. Dan perkenalkan, nama gue Fai Muhammad. Semoga analisa gue kali ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Gue Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.